Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Kebijakan furlough atau merumahkan ribuan karyawan yang diterapkan oleh PT Freeport menuai protes keras dari para karyawannya. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta seluruh karyawan untuk duduk bersama dengan manajemen Freeport dalam mencari penyelesaian dari permasalahan ini dan memperjuangkan hak-hak para pekerja. Bertempat di kantor Gubernur Papua baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri menyatakan dalam penyelesaian kasus yang terjadi di Freeport, serikat pekerja harus kompak dan satu suara guna menghasilkan keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Syamsul menambahkan selain merumuskan pemecahan masalah dengan pihak manajemen Freeport, serikat pekerja juga perlu melakukan perundingan internal dalam struktur organisasinya guna menghindari terjadinya perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan dalam tubuh organisasi tersebut. Kami meminta kepada pimpinan pusat serikat pekerja untuk melakukan internalisasi, ya, supaya apa? Supaya serikat pekerja itu, pekerja Freeport itu satu suara untuk bisa berunding dengan manajemen Freeport. Kalau terjadi friksi-friksi tidak satu suara, ini masalahnya menjadi berlarut-larut. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR Nihayatul Wafiroh menilai permasalahan ini tidak akan terselesaikan jika serikat pekerjanya tidak bersatu. Nihayatul mengatakan kesamaan suara dari para pekerja memiliki fungsi yang kuat antara pihak manajemen dan pekerja Freeport dalam menyelesaikan segala persoalan seperti pemenuhan tunjangan, gaji, dan kesejahteraan para pekerja. Teman-teman SPSI, ini juga tidak satu suara. Bahwa padahal mereka butuh banget kalau kita pekerja, serikat pekerja itu harus butuh satu suara. Apa sih yang mereka mau? Kalau mereka satu suara, otomatis bargaining position untuk melakukan negosiasi kepada perusahaan itu lebih kuat. Dari Provinsi Papua, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendesak bank-bank BUMN segera mengikuti penurunan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan di angka 4,25% sehingga target single digit tercapai. Komisi 11 DPR mendesak bank-bank BUMN segera mengikuti penurunan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate atau suku bunga acuan di angka 4,25% sehingga target single digit tercapai. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirut BNI beserta jajarannya di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta, anggota Komisi 11 Sarmuji mengkritisi sikap BNI dan bank BUMN lainnya yang belum merespon penurunan BI 7 Days Repo Rate. Dengan menurunkan bunga kredit perbankan yang masih berada di kisaran 10%, bank-bank BUMN harus segera menurunkan net interest margin sehingga diikuti bank-bank swasta untuk merealisasikan target single digit suku bunga kredit perbankan dan target pertumbuhan kredit nasional 10-12%. Dia mengambil keuntungan yang terlalu tinggi, net interest marginnya terlalu tinggi, dan itu akan memberatkan nasabah yang mau mencari kredit untuk melakukan usaha-usaha di bidang ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR Sarmuji menambahkan, untuk meningkatkan laju pertumbuhan kredit nasional yang masih jauh di bawah target, bank-bank perlu menjalankan fungsi intermediasi yang baik dengan tidak menahan uang terlalu lama maupun menyimpan dalam bentuk SBI, mengakibatkan uang menumpuk di bank dan tidak tersalurkan ke sektor-sektor produktif. Tetapi disalurkan dalam jumlah yang lebih besar. Supaya cepat tersalurkan, maka suku bunga kreditnya itu harus diturunkan, net interest marginnya itu harus diturunkan. Tetapi kalau bank itu menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengendapkannya di situ, ya beban bunganya akan tinggi. Nanda dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong Pertamina mengambil alih pengelolaan Blok East Kalimantan dari PT Chevron Indonesia yang akan segera habis kontrak pengelolaan pada Oktober 2018. Komisi 7 juga berharap pemerintah daerah tetap dilibatkan untuk pengelolaan Blok East Kalimantan. Usai pertemuan dengan PT Chevron, PT Pertamina, SKK Migas, Kementerian ESDM, dan Bupati Penajam Pasir Utara dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur baru-baru ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Herman Hairon menyampaikan Kementerian ESDM telah memberikan penugasan kepada PT Pertamina untuk mengelola Blok East Kalimantan.
Herman mengungkapkan sempat beredar kabar pengelolaan Blok East Kalimantan akan diambil oleh PetroChina karena pemerintah akan melelang blok tersebut, serta adanya hasil kajian Pertamina yang menyatakan blok tersebut tidak bernilai ekonomis. Herman menyampaikan PT Pertamina telah bersedia untuk mengambil alih pengelolaan Blok East Kalimantan dan akan melakukan kajian keekonomian lapangan. Untuk itu ia mendorong PT Pertamina untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk ikut mengelola blok tersebut. Atas kesediaan Pertamina untuk mengambil kembali terhadap pengelolaan Blok East Kalimantan, tentu ini juga harus merespon terhadap keinginan pemerintah daerah. Memang participating interest sudah ada 10% sebagai peraturan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Migas. Nah, tetapi ada keinginan lebih besar lagi bahwa perusahaan daerah bisa mengelola 50% bahkan 100% dengan kemampuan finansialnya. Nah, tentunya ini juga perlu kajian lebih jauh. Anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian mengatakan pemerintah perlu mengkaji keinginan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk mengelola Blok East Kalimantan. Hal ini sebagai alternatif alih kelola Blok East Kalimantan setelah masa kontrak PT Chevron berakhir. Ini yang perlu dikaji oleh pemerintah dan juga SKK Migas yang keputusannya memang ada di pemerintah. Apakah nanti perusahaan daerah diberikan pemegang saham mayoritas dengan tentunya investasi memerlukan sekitar 1 tahun pertama 90 juta US dollar, tentunya bisa join dengan ataupun kerjasama dengan yang pemegang saham minoritas misalnya, atau Pemda hanya mendapatkan participating interest 10%. Dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Esti Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya mengenai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU LGBT di DPR, serta DPR yang mendorong Pertamina kelola Blok East Kalimantan setelah jeda berikut. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali lagi dalam Warta Parlamentaria. Terkait maraknya isu adanya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU LGBT di DPR, Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan RUU LGBT tersebut. Selama ini DPR hanya membahas terkait LGBT dalam pasal KUHP. Terkait maraknya isu adanya pembahasan rancangan undang-undang atau RUU LGBT di DPR, Ketua DPR Bambang Susatyo mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan rancangan undang-undang LGBT. Selama ini DPR hanya membahas terkait LGBT dalam pasal KUHP. Bambang berjanji, paham LGBT di Indonesia tidak akan dilegalkan, mengingat perilaku LGBT bertentangan dengan adat istiadat dan norma masyarakat Indonesia. Hingga kini belum ada satupun fraksi di DPR yang setuju dan mendukung LGBT. Selain menolak, ada perluasan daripada pemidanaan perilaku LGBT itu. Tidak hanya pada pencabulan terhadap anak di bawah umur, tapi juga hubungan sesama jenis dapat dikategorikan pidana. Sementara itu, Wakil Ketua Balik DPR Firman Subagio mengatakan, khusus terkait isu pembahasan rancangan undang-undang LGBT, DPR harus mendengarkan seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam jika rancangan undang-undang tersebut ingin dibahas di DPR. Terkait LGBT dibahas pada pasal yang mengatur tentang kriminalisasi kelompok LGBT yang muncul dalam pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memang pernah ada lembaga swadaya masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada Dewan mengusulkan agar segera dibentuk sebuah undang-undang LGBT yang melindungi hak-hak daripada para kaum LGBT ini. Namun tentunya DPR untuk menerima sebuah rancangan undang-undang untuk diundangkan ini kan tidak semudah itu. Habibie dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon menyatakan Indonesia mendukung penuh Qatar dalam menghadapi blokade yang diberlakukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Saat melakukan kunjungan resmi ke Qatar, Fadlizon mengatakan solusi terbaik untuk mengatasi blokade adalah melalui dialog konstruktif dengan Arab Saudi. Karena Qatar, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk lainnya merupakan negara sahabat bagi Indonesia. Usai mengadakan pembicaraan dengan Ketua Majelis Syura Qatar, Ahmed bin Abdullah bin Zayed Al Mahmud, di gedung Dewan Legislatif tertinggi di Qatar, Fadlizon menyampaikan, Ketua Majelis Syura Qatar sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh Indonesia selama ini, terutama sejak berlangsungnya blokade terhadap Qatar pada bulan Juni 2017. What we told them, give us evidence. When evidence? No, they do not have any evidence. We told them, okay, the mediator is Amir of Kuwait, which we support, we accept him as a mediator. Give it to him. Give him one proof that Qatar, up to this moment, no proof, nothing with him. Fadlizon menyayangkan diberlakukannya blokade terhadap Qatar. Untuk itu Indonesia akan tetap mendukung dan mendorong tercapainya penyelesaian blokade melalui dialog konstruktif antara Qatar dengan negara-negara yang bertikai. Memprihatinkan ya bagi Qatar diblokade oleh sesama negara-negara Teluk yang merupakan negara-negara sahabatnya sebenarnya. Jadi kita karena mempunyai hubungan yang baik juga dengan Qatar, tentu berharap keadaan ini bisa segera pulih, apalagi antara negara-negara Teluk, negara-negara Islam ya, bisa berdamai gitu ya, dan tidak saling melakukan blokade yang meningkatkan ketegangan di antara beberapa negara yang ada. Dalam lawatannya ke Qatar, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon didampingi oleh beberapa anggota Dewan Ahmad Muzani, Oo Sutisna, Bim Benjamin, dan Kartika Yudisti turut mendampingi Duta Besar Indonesia untuk Qatar Muhammad Basri Sidehabi. Dari Doha, Qatar, Ahmad Sudirwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong perbankan dan lembaga keuangan untuk memberi perhatian lebih kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk pemulihan kinerja ekonomi akibat bencana erupsi Gunung Agung. Komisi 11 DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk memberi perhatian lebih kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk pemulihan kinerja ekonomi akibat bencana erupsi Gunung Agung. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 11 DPR Supriyatno mengatakan harus ada penanganan serius terhadap para pelaku UMKM yang terkena dampak erupsi Gunung Agung. Para pelaku UMKM di Bali khususnya yang terkena dampak erupsi perlu diberikan kelonggaran penetapan kualitas kredit mengingat tidak ada kredit macet yang mengkhawatirkan. Nggak terlalu besar juga pinjamannya, paling-paling cuma 50 juta, 75 juta, 100 juta. Tapi kan ini harus diselesaikan. Kasihan kan mereka yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan usahanya karena memang diminta oleh pemerintah untuk pergi ke tempat yang aman gitu. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR Tuti Kusumawardani meminta Bank BUMN dan bank swasta dapat menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR ke desa-desa di Bali yang terkena erupsi untuk pemulihan ekonomi di Bali untuk menambah anggaran selain dana desa dari pemerintah. Dana alokasi desa dari provinsi, pendapatan asli desa itu belum mencukupi saat ini untuk merecovery, untuk meningkatkan, meleverage daripada ekonomi produktif di desa. Sehingga ini perlu ditopang lagi dengan dana CSR dan PKPL-nya, program-program sosial dari perbankan itu. Dari Provinsi Bali, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya Komisi 1 DPR RI yang ingin RRI menjadi pengimbang informasi di masyarakat, serta DPR yang mendorong pemerintah untuk rangkul LSM menangani masalah kemanusiaan. Tetap bersama kami dalam Warta Parlementaria. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik.
Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di Warta Parlamentaria, untuk meningkatkan layanan protokoler terhadap anggota DPR RI saat melakukan perjalanan dinas, Sekretariat Jenderal DPR RI menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Garuda Indonesia. Untuk meningkatkan layanan protokoler terhadap anggota DPR saat melakukan perjalanan dinas, Sekretariat Jenderal DPR RI menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan PT Garuda Indonesia. Ditemui usai acara, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR RI, Damayanti berharap dengan kerjasama ini mampu mengakomodasi anggota DPR RI menjalankan tugas yang memiliki dinamika yang cukup tinggi dan meminimalisasi kesalahan komunikasi. 3 tahun kami sudah, sebetulnya dari tahun 2015 ya, sebelum ada permintaan dari Ketua, kita sudah merintis. Nah, tahun ini memang agak lebih diluaskan, yaitu dengan ground service yang di luar Jakarta.
Sementara itu, Wakil Kepala Layanan Darat PT Garuda Indonesia, Fikri Ilham Kurniansyah mengatakan, layanan untuk anggota DPR meliputi layanan premium, lounge, dan asistensi selama di bandara sebelum keberangkatan. Pemberian pelayanan premium services kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melakukan perjalanan khususnya di bandara di domestik dari Cengkareng dan 10 bandara domestik lainnya termasuk Halim Perdana Kusuma. Wakil Kepala Layanan Komersial PT Gapura Oka Tiaksa memastikan segera mensosialisasikan MOU ini kepada seluruh personil Gapura di lapangan agar tidak terjadi kesalahan komunikasi. Jadi berharap nanti di atas 10 layanan bandara tersebut juga kami sudah berada di 58 bandara. Berharap ke depan kami bisa memperluas jaringan kerjasama di 58 bandara tersebut. Nur Fuad dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI menginginkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI untuk menjadi penyeimbang informasi terkait dengan pemerintah di tengah banyaknya berita hoaks yang tersebar di masyarakat. Komisi 1 DPR menginginkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI untuk menjadi penyeimbang informasi di tengah banyaknya berita hoaks yang tersebar di masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR Evita Nursanti mengatakan RRI perlu dapat menempatkan diri sebagai humas pemerintah yang mampu mensosialisasikan program-program atau capaian-capaian pemerintah sekaligus dapat menangkal berita-berita negatif atau hoax. Selain sebagai media menyiarkan program-program pemerintah secara proporsional, RRI diharapkan mampu meminimalisir berbagai pengaruh paham yang bertentangan dengan Pancasila dan budaya serta adat istiadat bangsa Indonesia. Rakyat ini sekarang juga udah bingung berita yang benar mana, berita yang hoaks yang mana, ya kan? Nah, bagaimana mampu mereka memerankan peranan mereka untuk meluruskan berita-berita yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahwa ini loh yang benar, ini loh yang nggak benar, ini loh yang salah. Nah, itu peranan juga dan bahwa apa capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Anggota Komisi 1 DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid lebih menekankan kepada peran dan fungsi RRI sebagai media penyeimbang dan menjadi rujukan masyarakat. Kinerja RRI harus ditingkatkan, baik sumber daya manusia, konten siaran, serta peralatan yang dimiliki agar tidak tertinggal dengan stasiun-stasiun radio swasta lainnya. Meningkatkan kinerjanya, baik dalam bidang siaran, dalam bidang keuangan, termasuk juga dalam bidang program, sehingga rakyat Indonesia masih percaya bahwa ada berita berimbang yang diberikan oleh lembaga-lembaga penyiaran publik. Septia dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi peranan lembaga swadaya masyarakat atau non-government organization yang turut membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah kesehatan, seperti kejadian luar biasa korban gizi buruk di Asmat, Papua. Untuk itu, DPR berharap pemerintah untuk merangkul LSM-LSM tersebut sebagai mitra dalam menjalankan program-program pemerintah di lapangan. Komisi 9 DPR mengapresiasi peranan lembaga swadaya masyarakat yang turut membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah kesehatan seperti kejadian luar biasa korban gizi buruk di Asmat, Papua. DPR berharap pemerintah merangkul LSM-LSM sebagai mitra dalam menjalankan program-program pemerintah di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR Putih Sari di Gedung Nusantara 1 DPR Jakarta. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan LSM-LSM kemanusiaan dalam membantu mengoptimalkan pelayanan kesehatan serta bantuan kemanusiaan, terutama di daerah terpencil. Selama ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat masih kurang maksimal karena minimnya tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah di daerah. Selain itu, faktor geografis dari beberapa wilayah di tanah air yang sulit ditempuh. Puskesmas sarana prasarana milik pemerintah yang kekurangan sumber daya manusia kesehatan gitu. Jadi tenaga kesehatan ini masih sangat-sangat minim walaupun secara produksi memang dari data yang ada cukup besar, tapi kan kenyataan distribusinya ini masih hanya terpusat di kota-kota saja gitu. Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi 9 DPR lainnya, Imam Suroso. Bantuan yang telah diberikan LSM kemanusiaan kepada masyarakat sangat bagus dan membantu pemerintah. Imam mendukung adanya kerjasama antara pemerintah dengan LSM kemanusiaan di masa mendatang. Kepedulian terhadap saudara kita NKRI, dia ikut membantu penyembuhan, ikut membantu dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit, itu sangat bagus. Dan dia juga kalau perlu mengkritisi pemerintah, ya bagus. Oki dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mini Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.